잠깐만. 한텐 도와달라고 안 하냔 말입니다. 네? 합니까? 아니, Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Positively Yours yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Jang Hee-won menolak tegas ajakan Kang Do-jun untuk mencoba berpacaran, bahkan juga mencoba untuk berencana menikah. Kata dia enggak sama sekali. Nah, gara-gara jawaban Jang Hee-won seperti itu membuat Do-jun tuh emosi jiwa. Jadi dia memutuskan untuk berolahraga untuk melampiaskan emosinya dia karena dia nggak terima kalau misalkan Hee-won menjawab seperti itu. Sementara itu Hee-won ceritalah seperti biasa sama temannya dia kan, si Hwang Miran. Terus tiba-tiba pas waktu itu datanglah si mak lampir. Jadi Hee-won ini diajak untuk makan malam bersama. Ya udah, si mak lampir ini malah mengompor-ngomporin Hee-won untuk tidak mempertahankan bayi tersebut. Tapi Hee-won bilang ya dia masih memikirkan tentang hal tersebut. Cuma masalahnya mak lampir ini terus-terusan kayak mendesak Hee-won, bilang udah ntar kan kau masih bisa tuh punya anak lagi. Intinya gak usah lah terlalu pikirkan itu. Gitulah katanya. 혼자 오셨는데 좀 취하신 것 같아서요. Setelah ketemu sama mak lampir, Hee-won ketemu sama mak lampir lainnya, yaitu ibunya sendiri yang didapetin mabok-mabokan karena ditelepon sama pemilik dari tempat tersebut. Kebetulan lokasinya itu dekat dengan lokasi Do-jun berada sekarang dan dia melihat Hee-won ribut sama ibunya. Dimana Hee-won itu mengatakan sama ibunya dia udah muak banget ibunya terus-terusan ngebahas tentang ibunya tidak menginginkan dia dan juga tentang ayahnya. 저럼 안 살아. Dan lucunya ibunya Hee-won ini malah playing victim dan bilang bahwa harusnya aku itu berpihak sama aku gitu. Padahal kan kemarin kata dia tuh gak menginginkan Hee-won, agak lain memang si mama satu ini. Dan gara-gara kejadian itu Do-jun mulai paham nih kondisi Hee-won yang sebenarnya. Setelah itu Hee-won ceritalah sama Miran, dia bingung kalau misalkan nanti dia punya anak apakah dia bakal mirip dengan ibunya ataupun gak kelakuannya. Terus dibilang sama Miran, kamu tuh gak boleh ngomong kayak gitu, kamu tuh punya kehidupan sendiri dan pastikan kamu itu berbeda sama ibu kamu dan kamu berhak untuk bahagia, kata Miran. Teman yang baik banget. Setelah itu Miran pergi menemuin Min-wook, di mana dia masih menagih tuh tentang pernyataan cinta yang dia ucapkan kepada Min-wook beberapa waktu yang lalu. Cuma Min-wook ini kayaknya memang tidak tertarik dengan Hwang Miran. Dia kan sebenarnya sukanya sama Hee-won, cuma dia belum bisa bilang sama Hwang Miran. Keesokan harinya di kantornya Do-jun ada seorang ibu-ibu marah-marah karena katanya tuh anaknya dia dikasih minuman beralkohol dalam kondisi lagi mengandung. Nah itu langsung dibahas sama manajemen up termasuk si mak lampir dan juga pamannya Do-jun, dimana mereka berdua ternyata memiliki niat untuk menguasai seluruh perusahaan milik dari ayahnya Kang Do-jun. Pokoknya dua orang ini benar-benar bakal memfitnah Do-jun agar mereka bisa menguasai semua perusahaan dari kecil sampai yang besar. 또 손해보는 일들 좀 저버렸더니 Makanya ayah Do-jun tuh langsung peringatkan tentang hal itu kepada Do-jun, terutama tentang si mak lampir. Kata Do-jun, gak apa-apa, tenang aja, dia bakal bertindak kali dan gak bakal tinggal diam seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan ayah Do-jun tuh takut aja kalau misalkan si mak lampir itu masih menyimpan dendam sampai sekarang. Iya emang kayak gitu dia. Oh terus emaknya si Do-jun itu masih asing nih mencari jodoh untuk anaknya karena dia pengen banget anaknya menikah. Cuma dia gak mau kalau misalkan nanti menantunya yang kali ini tuh mirip sama si mak lampir. Pokoknya dia harus mencari sebaik mungkin itu menantunya. Terus kan pas Do-jun tuh lagi meeting sama timnya dia terkait tentang produk baru yang bakal mereka luncurkan yang berasal dari idenya Hee-won, tiba-tiba sekretarisnya bilang mereka ada masalah. Karena kok tiba-tiba ada perusahaan lain yang meluncurkan produk yang mirip banget dengan ide mereka. Pada bingung dong itu kenapa kan, terutama ketua timnya Hee-won. Terus ada salah satu dari peserta meeting di sana yang ribut banget si bapak kacamata ini. Jadi dia kayak menyalah-nyalahkan Hee-won juga dan dia bilang mungkin Hee-won yang membocorkan karena dia itu pengen mendapatkan poin plus dari program yang rencananya dia bakal pergi ke Jerman. Gara-gara itu Hee-won dimarahin sama ketua timnya dan juga disangkut pautkan dengan gosip-gosip yang beredar bahwa Hee-won lah yang mungkin yang melakukan hal tersebut. 지금 우리 팀 다 조사받게 생겼다고. 어?
Setelah itu Hyun mencoba untuk ngobrol nih sama Kang Dojun, di mana dia pergi ke ruangan Dojun dan katanya ini semua nggak salah timnya dia, tapi salah dia sendiri. Jadi dia mencoba untuk bertanggung jawab akan semua itu. Sebenarnya Dojun nih mau kalau Hyun nih kayak minta tolong sama dia, cuma Hyun tuh gengsi dan juga nggak mau. Jadi dia bilang dia bakal berusaha menyelesaikannya sendiri dan bakal membuat proposal dan juga ide yang baru. Dan kata Dojun, ya udah sini idenya kasih aja sama aku, dan langsunglah dikasih sama Hyun beberapa jam kemudian. Tapi Dojun tuh menolak semua ide-ide yang dibuat sama Jang Hyun. Terus Hyun tuh minta tolong sama Dojun dan tidak sengaja memegang tangan Dojun karena kan Dojun ada trauma sama tangannya dan langsung ditepas tuh sama Dojun. 잠깐만요. Ekspresi Dojun berubah seketika dan juga membuat Hyun agak takut dengan ekspresi Dojun yang dia lihat. Jadi itu kayak bingung banget apa yang harus dilakukan lagi selanjutnya. Nah sementara itu Dojun walaupun gitu tetap perhatian nih sama Hyun. Jadi dia bilang sama sekretarisnya untuk membelikan sandwich gitu, roti lapis dan juga makanan ringan lainnya gitulah yang bakal dia kasih sama Hyun. Tapi pas dia mau kasih, dia malah melihat Hyun tuh lagi ngobrol sama Minwook. Malah Hyun tuh minta tolong sama Minwook, bukan sama si Dojun. Makin emosi lah si Dojun kan. Jadi dia tuh kayak gak bisa nih dibiarkan katanya gitu. Tambah lagi dia melihat kedekatan Minwook sama Hyun tuh ya kayak gini gitu. Makanya pas Hyun tuh menyerahkan proposal-proposal yang baru, ide-ide yang baru selalu ditolak sama Kang Dojun. Gara-gara dia masih sakit hati dan juga meninggikan egonya dia. Jadi begadang si Hyun tuh berhari-hari mengerjakan proposalnya dan tetap aja hasilnya sama, yaitu ditolak sama Dojun dan disuruh untuk membuat ide-ide yang lainnya lagi. Dan pada suatu malam Dojun tuh tetep kan perhatian sama Hyun. Jadi dia beli teh tuh sama Hyun, sampai dia searching tuh teh yang bagus untuk orang yang lagi hamil. Dan kebetulan si Minwook juga mau beli minuman lemon gitu sama Hyun. Dan dia bingung kok ada Dojun di situ kan, tapi ya udahlah gitu. Nah habis itu Dojun pergi ke tempatnya Hyun, dia mau ngasih langsung cuma dia malu gitu. Hasil dia nunggu Hyun tuh tertidur, dia kasih selimut sama Hyun dan pas Hyun bangun dia bingung siapa yang kasih selimut dan juga minuman hangat sama dia. Nah pas waktu itu juga Minwook datang mau ngasih minuman, tapi masalahnya Hyun udah ada minuman yang lain. Jadi dia mengurungkan niatnya dan pergi dari sana. Keesokan harinya Hyun mencoba tuh untuk memberikan proposalnya lagi kepada Kang Dojun dan juga mencoba untuk menjelaskan sebenarnya salahnya itu di mana, kenapa terus-terusan ditolak gitu. Terus kata si Dojun kan, udah kau minta tolong aja sama aku gitu. Terus Hyun bilang gimana katanya gitu kan. Jadi Hyun nih agak bingung dengan sikapnya Dojun karena menurut dia yang dia buat tuh udah lumayan bagus tapi terus-terusan ditolak sama Dojun. Pokoknya nggak ada yang mau dia terima, bahkan sarannya pun nggak ada dia kasih, cuma disuruh menerima aja gitu. Dan Dojun sampai diejek sama sekretarisnya gara-gara hal tersebut. Tapi sebenarnya guys, Dojun tuh mencoba untuk mencari tahu siapakah pelaku yang sudah berkhianat dan juga membocorkan idenya Hyun itu. Dia ceklah melalui timnya dia dan akhirnya dia tahu tuh siapa orangnya. Nah, makanya setelah itu dia pergi ke rumahnya Hyun untuk menceritakan semua itu. Cuma masalahnya kan karena Hyun ini juga udah terlanjur emosi karena terusan disalahkan sama si Dojun, jadinya dia tidak sempat memberikan Dojun kesempatan untuk menjelaskan apa yang terjadi dan juga apa situasi yang terbaru. Hasil mereka berdua jadinya malah berdebat. Terus Hyun tuh tiba-tiba perutnya sakit dan dibawa ke rumah sakit sama Dojun karena mereka takut bayi itu kenapa-kenapa. Dan setelah diperiksa, kata dokter bayinya baik-baik aja, cuma Hyun nih jangan sampai stres berat karena kalau stres lagi bisa nanti menyebabkan dia menjadi keguguran. Setelah itu kan si Minwook tuh nelpon, terus dibilang sama Dojun untuk jangan nelpon Hyun lagi, ditambah lagi tuh udah lewat jam 7 malam. Jadi dia nggak mau kalau misalkan si Minwook mengganggu Hyun di luar jam kerja, biarkan Hyun istirahat. Bingung lah si Minwook ya kan. Setelah itu Hyun penasaran dengan kondisi bayi mereka, jadi mereka melakukan pengecekan dan kata dokter bayinya itu sehat dan juga baik-baik aja. Intinya Hyun ini harus beristirahat dan juga jangan terlalu banyak banget stres. Pas mereka keluar dari sana, pas di lift itu banyak banget orang yang mau masuk, pasien-pasiennya. Jadi mereka itu sempat terderet di belakang dan ya lumayan nih untuk memperdekatkan mereka kan. 찾아오고 나 물어볼 거 있었어. Sementara itu Minwook pergi menemui Miran karena dia penasaran siapa sih sebenarnya orang
yang merupakan calon ayah dari anaknya Hyewon. Tapi si Miran kan berjanji untuk nggak kasih tahu kepada Minwook, dan dia penasaran juga. Minwook tuh jauh-jauh datang ke tempat kerja dia untuk menanyakan itu doang gitu. Apakah Minwook suka sama Hyewon? Cuma Minwook nggak mau jujur, tapi kayaknya Miran udah mulai sadar. Terus kan pas masih di rumah sakit tuh, Hyewon tuh melihat ada ibu-ibu yang kayak lo kok minum alkohol. Dia ditanyain sama si Hyewon kan, kata ibu itu enggak kok, ini enggak beralkohol, itu emang produk dari tempatnya Hyewon bekerja, kebetulan yang dikasih sama Dujun, kata si ibu itu gitu. Nah, si Hyewon keluar lah nyari Dujun kan, dan ternyata memang Dujun tuh menyiapkan minuman itu yang sempat viral kemarin itu bukan beralkohol ternyata guys, tapi itu adalah minuman-minuman yang emang dikhususkan untuk ibu-ibu hamil yang pengen minum gitu, tapi nggak beralkohol dan juga nggak berbahaya. Karena ya Dujun tuh mau ibu-ibu itu nggak stres dan juga bisa menikmati minuman walaupun tidak membahayakan bagi tubuh mereka gitu. Nah, dengan konsep yang seperti itu membuat Hyewon tuh akhirnya sadar bahwa Dujun tuh sebenarnya nggak sejahat yang dia pikir. Dan Dujun juga pas ngantar Hyewon pulang meminta maaf sama Hyewon secara langsung, dan juga mengatakan dia mau membantu Hyewon untuk mewujudkan impiannya walaupun Hyewon nantinya tidak perlu pergi belajar ke Jerman. 엄마, Oh ya, juniornya Hyewon itu ataupun keponakannya Dujun ternyata kan emaknya ini si mak lampir. Di mana ternyata si mak lampir ini memang merencana untuk memberikan perusahaan yang dipegang sama Dujun sekarang itu untuk anaknya ini. Cuma anaknya ini untungnya dia itu nggak terlalu ambisius banget dan pengen itu dia mendapatkan sesuatu dengan usahanya sendiri. Cuma emaknya memaksa dia untuk ambisius. Ya, semoga aja dia nggak jahat ya kayak emaknya. Keesokan harinya, Hyewon diberitahukan sama teman-temannya bahwa ternyata orang yang membocorkan tentang idenya Hyewon itu udah ditangkap, dan itu ditangkap langsung sama Dujun. Dan ini orangnya ya yang ribut di rapat tadi. Biasanya emang di pekerjaan tuh orang yang paling ribut tuh kalau ada masalah, kemungkinan besar dia adalah pelakunya. Langsung disidak sama Dujun dan juga langsung dikeluarkan dari ya perusahaannya, dan juga disuruh bertanggung jawab untuk membayar semuanya. Nah, gara-gara itu Hyewon mulai sangat-sangat simpati lagi nih sama Dojun, dan setelah berpikir panjang dia memutuskan untuk tidak jadi pergi ke Jerman. Setelah itu mereka pergi makan malam bersama, dan Hyewon disuruh tuh sama asisten manajernya dia untuk minum, karena kan sebelumnya asisten manajer ini sempat menuduh Hyewon yang aneh-aneh juga karena pembocoran dari ide mereka itu. Tapi Hyewon kan nggak bisa minum, terus si ketua timnya datang dan nyuruh Hyewon minum lagi. Kayak bingung lah Hyewon nih, kayak mana Lenny ngasih taunya sama mereka kan. Dan untung aja Dujun datang dan juga bilang dia yang mewakilkan Hyewon untuk meminum minuman tersebut. Dan pas semua orang lagi pergi keluar tuh kan, tinggallah si sekretarisnya Dujun dan juga ketua timnya Hyewon. Ya, hubungan mereka kayaknya mulai meningkat nih, karena pendekatan sekretaris Dujun kepada ketua tim Hyewon tuh makin gercep. Apalagi dia bilang kalau ya ketua timnya Hyewon nih itu cantik gitu. Baiklah. Terus Hyewon pas Dujun pas di luar kan, dikasihlah jaket tuh kepada Hyewon sama si Dujun. Terus Hyewon bilang sama Dujun bahwa dia memutuskan untuk mempertahankan bayi mereka itu. Kata Dujun, kalau misalkan keputusan kamu kayak gitu, ya aku juga nggak bisa tinggal diam dong, kata gitu kan. Nah, pas mereka lagi asik ngobrol nih, tiba-tiba aja tuh orang-orang kantornya mereka pada datang dan juga mengajak si Hyewon nih untuk pergi melakukan ronde kedua untuk karaoke gitu guys. Karena emang biasanya kayak gitu. Habis minum mereka langsung karaoke. Dan pas mereka lagi mau ngajak Hyewon, tiba-tiba aja tuh si Hyewon nih huek-huek ya kan. Kaget lah mereka semua. Hop, ada apa nih kok huek-huek? Kayak mana lah Hyewon sama si Dojun ini menjelaskan sama anggota-anggota tim mereka. Gimana kelanjutan kisahnya, kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you in next video. Bye bye.